Jadi Bapak Ibu, kegiatan kita kali ini adalah hanya pemantapan tentang RVL yang akan Bapak Ibu gunakan gitu nanti di saat sebelum tag video. Jadi Bapak Ibu, ini banyak yang sudah bertanya untuk tag videonya kapan saya bisa memulai. Jadi Bapak Ibu bisa memulai tag videonya, membuat video setelah Bapak Ibu selesaikan dulu RVL-nya gitu. Jadi membuat, nanti akan saya berikan contoh RVL-nya. Oke, Bapak Ibu izin share. Share Bapak Ibu. Kamu di situ.
Di sini kan berjuang. Oke, sudah bisa terlihat Bapak Ibu. Untuk ini apa namanya, angkat tangannya di ini dulu Bapak Ibu. Lepas dulu. Oke, Bapak Ibu mungkin sudah terlihat di sini jadwalnya Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran, ya. Jadi pendaftarannya sudah Bapak Ibu mulai tanggal 7 besok sudah bisa melakukan pendaftaran di akunnya, ya. Itu sudah muncul dan nanti Bapak Ibu mulai tanggal 21 sampai 26 itu Bapak Ibu akan mulai mengunggahnya. Aduh, saya waktunya hanya sebentar Bapak Ibu untuk mengunggah. Saya berharap semulai dari sekarang Bapak Ibu membuat perangkatnya terlebih dahulu, baru ke ini videonya nanti. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini tentang beberapa ketentuan yang Bapak Ibu akan lakukan di beberapa videonya, ya, tentang video RVL. Tentu kalau di BK itu ada banyak sekali akan Bapak Ibu buat. Itu ada konseling individu, ada 2 video, yang satu diedit dan satu aslinya. Yang kedua, di bimbingan klasikalnya itu ada 2 juga, yang satu diedit, yang satu asli. Jadi ini yang asli itu selama 2 JP Bapak Ibu. Jadi selama 2 jam pelajaran. Dan 2 jam itu kalau Bapak Ibu di satuan pendidikannya itu 40 jam, 40 menit, satu jam pelajaran, maka 80 menit jumlah durasi videonya. Dan juga untuk yang diedit itu berkisar antara 20 sampai 30 menit Bapak Ibu. Jangan sampai kurang dari itu. Jadi berkisar antara 20 sampai 30 menit. Untuk konseling individu dan konseling kelompok yang diedit, video yang diedit. Nah, itu yang Bapak Ibu perlu lihat di situ. Tentu di kemarin sudah ada di petunjuk teknis, Bapak Ibu sudah mohon dibaca baik-baik di antara 3 dan 4 ini, gitu. Dan beberapa ketentuan di sini tentang yang khusus untuk kebekaan. Gitu. Ada untuk prosedur BK-nya sudah jelas di situ Bapak Ibu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kemarin usahakan berbeda RPL-nya pada saat Bapak Ibu mengunggah tugas materi pertama itu yaitu modul 1, jangan sampai sama gitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya untuk prosedur ketentuan video, ya, baik itu praktek layanan, ya. Ini Bapak Ibu mohon diperhatikan, harus dibuat format MP4, tidak bisa MP3 dan yang lain gitu. Jadi ada beberapa yang harus dilihat juga, ya. Gambarnya harus fokus, tidak boleh bergetar dan yang lain, ya. Suaranya harus jelas, jadi harus usahakan pakai mikrofon yang tersambung di situ gitu. Jadi suaranya harus jelas, pencahayaannya harus cukup, ya, dan juga videonya stabil. Jadi tidak ada di situ goyang-goyang gitu. Bahkan jangan sampai gunakan HP yang bergoyang gitu ya, seperti Bapak Ibu membuat video sendiri gitu. Jadi usahakan Bapak Ibu membuat video itu dibantu oleh
teman-teman yang ada di sekolah Bapak Ibu. Maka tentu di sekolah Bapak Ibu tentu banyak yang sudah ini PPG, jadi saya berharap untuk melakukan ini dibantu oleh teman-teman di situ. Nah, Bapak Ibu, tentu di sini ini ada rekaman saat memberikan layanan bimbing klasikal dengan durasi 1 JP. 1 JP itu Bapak Ibu ini aslinya sebenarnya. Kalau dihitung 30 menit ya. Jadi itu adalah JP-nya 30 menit. Jadi jangan sampai 1 JP Bapak Ibu membuat pada saat Bapak Ibu praktek gitu. Akan lebih dari 2 JP paling tidak gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat selama 2 jam pelajaran di situ. Kondisikan kelas Bapak Ibu tempat membuat ya, dan juga harus ini juga tidak boleh ada gangguan dari yang lain. Nah, berikutnya ya Bapak Ibu perlu saya sampaikan juga di dalam membuat video nanti harus jangan sampai kelihatan orang lain selain ibu dan peserta. Nah, di dalam praktek layanan bimbingan klasikal ini Bapak Ibu paling tidak siswanya itu adalah siswa sekolah dari SMP dan SMA tingkat itu gitu. Kalau di SD, PAUD, TK, SD itu saya berharap untuk sesuai dengan di awal dulu Bapak Ibu harus mencari sekolah yang tingkat SMP dan SMA gitu. Dan juga minimal untuk konseling untuk bimbingan klasikalnya itu paling tidak ada minimal itu ada 10 siswa gitu. Nah itu minimalnya 10 siswa. Nah itu saya berharap itu perlu diperhatikan meskipun di sini tidak ada aturan di dalam berapa siswa di situ tidak dijelaskan, ya paling tidak Bapak Ibu memahami di kondisi di sekolahnya. Nah tentu jangan sampai nanti kebalik gitu pada saat Bapak Ibu melakukan layanan konseling ya itu nanti siswanya ada 10 ya, atau 5 pada saat Bapak Ibu melakukan bimbingan klasikal itu siswanya 1 gitu. Nah, untuk layanan bimbingan konseling boleh Bapak Ibu melakukan konseling individu itu hanya 1 orang. Tapi kalau bimbingan konseling kelompok boleh maksimal itu ada 5 orang. Nah itu silahkan nanti Bapak Ibu membuatnya. Tentukan dan juga mohon diperhatikan teknik-tekniknya nanti. Teknik apa yang Bapak Ibu gunakan. Oke, kita akan kembali ke selanjutnya. Prosedur dan ketentuan video praktek layanan konseling individu. Nah, yang diminta di sini adalah yang mohon diperhatikan di petunjuk itu adalah nomor 4 ya, mulai dari mohon maaf 3 dan 5 ya. 3 sampai 5. Nah, itu nanti mohon Bapak Ibu perhatikan di situ ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami gitu. Cuman yang saat ini di dalam kegiatan kita saya akan membahas tentang ini Bapak Ibu. Tentang format RVL-nya. Mohon Bapak Ibu untuk pero debar jagon doga. Mohon Pak, mohon maaf Bapak, mohon di nonaktif Pak Suparman. Mohon di nonaktifkan dulu. Oke. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, contoh
rancangan dari rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling untuk bimbingan klasikalnya. Jadi paling tidak seperti ini Bapak Ibu, ada judul di atas dan nama Bapak Ibu. Ya, boleh Bapak Ibu tidak menggunakan logo, boleh menggunakan logo. Ya, jadi entah foto Bapak Ibu isi di sini boleh. Jadi usahakan nanti ini akan saya share nanti di grup Bapak Ibu. Jadi di grup saya akan share nanti contoh RVL-nya agar Bapak Ibu bisa melakukan lebih cepat membuatnya gitu. Jadi agar bisa Bapak Ibu lebih cepat untuk membuat RVL ini, yaitu RVL dari bimbingan klasikalnya, konseling individunya nanti. Nama tentu di sini nama Bapak Ibu ya. Dan juga kalau bisa kalau ada NIM yang sudah Bapak Ibu hafal. Ya. Untuk NIM bisa Bapak Ibu kalau ada juga hafal ya silahkan. Karena NIM-nya sudah kami share di grup, jangan sampai ada lagi yang bertanya NIM-nya tidak ketemu gitu. Di situ sudah ada di grup di awal sudah saya share linknya. Silakan Bapak Ibu download di situ, simpan baik-baik di Mama Ana, nonton di luar. Mohon Ibu bentar dulu, nanti akan ada sesi pertanyaan gitu. Nanti akan saya kasih. Oke. Jadi Bapak Ibu agar nanti kalau lupa nomor UKG-nya, NIM-nya, ya tentu di. Lo nonton di luar. Loh, nggak bisa dengar Mama ini deh. Bu Siti. Oke. Selanjutnya. Ya, oke. Selanjutnya di bawah ini tentu Bapak Ibu sudah sarjana semua, sudah tahu gimana penulisan di bawah. Jadi usahakan universitas di sini ada yang kurang sebenarnya satu tulisan. Nanti saya di sini ya. Jadi di atasnya ini ada profesi bidang studinya, bidang studi bimbingan dan konseling, profesi pendidikan, pasca sarjana dan profesi di pusat pendidikan Mandalika. Jadi nanti di situ di bawah. Nanti akan saya share, nanti akan saya perbaiki. Oke, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, RVL-nya tentu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah membuat RVL yang dari awal yang merdeka, kurikulum merdeka tentu hampir sama seperti ini tuntutannya. Ya. Jadi RVL-nya itu di sini Bapak Ibu menunjukkan ya di paling atas ini menunjukkan bahwa itu ya. Jadi menunjukkan nanti RVL-nya bimbingan apa nanti. Jadi nanti Bapak Ibu bimbingan klasikal di situ atau bimbingan atau konseling individu di bawahnya. Nah, yang saya merahkan ini di atas ini adalah ya, ini adalah SMA negeri berapa, misalkan di SMP, nama sekolah Bapak Ibu, tahun pelajarannya tahun sekarang. Ya. Nah, komponennya tentu Bapak Ibu harus perhatikan komponen dari komponen layanannya, tentu komponen layanan dasar, bidang layanannya apa, itu silakan dipilih, apakah pribadi sosial atau belajar, ya itu silakan nanti dipilih disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu gunakan. Fungsi layanannya seperti apa, apakah hanya pemahaman saja atau preventif dan pemahaman atau pencegahan, ya silakan. Nah, jenis layanannya bimbingan klasikal, topik layanannya apa, ini hanya contoh saja, stop bullying di sekolah, jangan sampai semuanya bullying terus gitu. Nah,
rasionalnya apa yang terjadi tentang bullying itu di sekolah Bapak Ibu misalkan. Itu apa yang rasional, apa yang terjadi di topik layanan Bapak Ibu di situ gitu. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Tujuannya apa? Ya, ada tujuan khususnya. Sasarannya kelas berapa? Ya, sasarannya kelas berapa? Itu yang Bapak Ibu lihat. Misalnya sasarannya kelas 11, 10, 11, 12, ini di SMA. Ya, materi layanannya, ya apa saja di situ harus Bapak Ibu cantumkan. Dan juga dari mana Bapak Ibu mendapatkan itu materi ini. Mohon disampaikan nanti bukunya atau linknya. Waktunya, misalkan waktunya 1 kali 45 menit. Ya silakan. Ya, sumbernya apa saja? Ya, tentu sumber dari materi ini. Ya, sumber dari materi ini apa dari mana saya pustakanya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ambil dari jurnal ya silakan diklik di situ dicantumkan di situ pustakanya. Gitu. Oke. Nah, strateginya ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Strateginya apa yang Bapak Ibu gunakan? Misalkan problem based learning misalkan atau strategi modelnya apa? Misalkan tidak hanya problem based. Gitu. Kalau PBL ini ya atau Bapak Ibu silakan gunakan yang lain, misalkan teknik video edukasi atau biblioedukasi. Metodenya adalah diskusi kelompok. Tempatnya di mana Bapak Ibu akan lakukan? Tentu di ruangan kelas. Nah, medianya, media apa yang Bapak Ibu gunakan di situ? Ya, apakah laptop, ada LCD, ada video tentang bullying itu sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya kegiatan ini tahap awal, tahap inti dan yang lain harus disesuaikan dengan model ini. Jangan sampai model ini, tahapan-tahapan model ini Bapak Ibu lalaikan gitu. Ya, misalkan di dalam video edukasi misalkan ada beberapa tahap, ada 7 tahap di situ, ya silakan dilakukan atau 6 tahap silakan dilakukan. Nah, di situ. Nah, baru di situ penutup apa yang Bapak Ibu lakukan, ya, di situ. Oke. Perlu di tahap inti itu Bapak Ibu perlu jelaskan aktivitas dari guru BK-nya itu seperti apa, aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa itu seperti apa. Nah, ini yang harus Bapak Ibu lakukan di saat menutup Bapak Ibu harus mohon untuk tidak melakukan screen Bapak Ibu. Apa ini? Mohon. Ibu Sahrial yang melakukan screen. Oke. Mohon dulu Bapak Ibu tangan usilnya di nanti akan saya kasih waktu untuk ini apa namanya tanya jawabnya itu. Dan untuk saat ini Bapak Ibu cukup dengar aja dan dulu bentar saja. Tidak sampai 1 jam Bapak Ibu. Oke. Bentar. Apa kelihatan di situ Bapak Ibu? Saya screen saya enggak kelihatan ya. Belum kelihatan ya Bapak Ibu. Hasil screen saya. Belum, Bapak. Belum ada. Belum, Ya. Pak. Belum Pak Hari. Oke, siap.
Karena tadi ada yang ini Bapak Ibu. Ya keluar sendiri. Ye, Oke. coba. Sampun Pak. Oke, Coba. sampun ya. Oke, saya pelan-pelan dah kalau begitu. Oke, saya ulang Bapak Ibu. Eh, oke, saya pelan-pelan lagi mengulang. Oke, di kegiatan di R atau kegiatan layanan itu ada tahapan awal apa yang Bapak Ibu lakukan di misalkan tentang bagaimana tanya kabarnya dan yang lain ya. Mohon Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu melakukan absen ya. Seperti Bapak Ibu mengajar eh, di mata pelajaran. Itu banyak sekali saya temukan, kami temukan sebagai penguji sengaja membuat absen ya. Sengaja membuat mengabsen siswanya itu panjang gitu. Jangan sampai melakukan absen gitu. Itu intinya Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu kami penilai menemukan Bapak Ibu melakukan presensi, Bapak Ibu dianggap bahwa Bapak Ibu tidak mengenal semua siswanya di kelas itu gitu. Ya, itu. Nah, itu jadi langsung saja tidak perlu melakukan absen seperti keseharian Bapak Ibu misalkan melakukan proses pembelajaran gitu. Bagi seorang guru BK seharusnya memang harus mengenal siswanya. Kalau melakukan presensi dari awal, maka sudah dianggap tidak mengenal siswanya satu persatu, apalagi masalah siswanya gitu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu berikan di situ gitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saran saya jangan sampai melakukan presensi ya. Jangan sampai Bapak Ibu melakukan presensi pada saat di kegiatan awal kegiatan Bapak Ibu di layanan konseling klasikal ini. Yang berikutnya ada di tahapan inti. Di tahapan inti itu Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu lakukan selama kegiatan itu? Mulai dari aktivitas gurunya, aktivitas Bapak Ibu sebagai guru BK, aktivitas siswa apa yang akan dilakukan. Selanjutnya ada penutup di situ, tentu penutup saya berharap Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu melakukan penutupan, usahakan apa namanya? Sampaikan apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah kegiatan ini. Sebelum Bapak Ibu menutup, ada evaluasinya di situ ya. Dan juga sampaikan kegiatan apa selanjutnya gitu. Kegiatan selanjutnya itu apa? Yang akan Bapak Ibu berikan kepada siswa Bapak Ibu nanti gitu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi ada nanti evaluasinya. Evaluasinya ada 2 evaluasi Bapak Ibu dan itu harus Bapak Ibu lakukan. Evaluasi proses ya. Nanti akan ada format evaluasi prosesnya seperti apa? Ya proses layanan selama dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir itu harus dilakukan. Begitu juga dengan proses hasil. Nanti bagaimana Bapak Ibu akan melakukan proses hasil itu. Nah, tindak lanjutnya yang tadi saya sampaikan bahwa setelah kegiatan ini ada anak-anak atau siswa, apa yang harus kita lakukan nanti kegiatan untuk berturut tidak hanya berhenti di sini. Gitu. Untuk melihat bullying itu kurang, ya misalkan berkurang di sekolah kita, misalnya dibully tentang bullying ini, maka Bapak Ibu lakukan yang kegiatan berikutnya. Tentu ini yang sangat besar penilaiannya ketika dilihat oleh tim penilai nanti gitu. Karena Bapak Ibu bukan tidak hanya kami yang akan menilai, bisa saja itu dari kampus lain. Gitu. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, ada lampiran ini lampiran
materinya, media, harus ada LKPD-nya, ya, ada lembar kerja siswanya, lembar kerja peserta didiknya itu loh apa bagaimana untuk melihat keberlanjutan dari LKPD itu ada post testnya, ya, perlu ada Bapak Ibu membuat post testnya paling tidak ada 10 soal sebelum melakukan layanan ini, berikan dia post test, setelah layanan ini seperti apa post testnya, itu paling tidak itu Bapak Ibu melakukan prosesnya. Karena di dalam 1 jam 30 menit ini tidak akan cukup sebenarnya. Untuk itu, kalau Bapak Ibu melakukan layanan konseling, layanan bimbingan klasikal ini paling tidak ada Bapak Ibu mencantumkan di situ ada 2 jam pelajaran. Tetapi yang dinilai yang tadi di petunjuk itu hanya 1 JP. 1 JP itu adalah bisa sampai 30 menit sampai 40 menit. Itu untuk yang di video aslinya. Ada 2 video yang Bapak Ibu harus unggah. Yang pertama adalah video konseling individunya. Ya, ada 2 video asli dan video hasil editan. Ya, itu. Dan juga video bimbingan klasikalnya 2 video yang diedit sampai dengan yang berdurasi 25 menit sampai 30. Ya, itu silahkan diedit. Jadi nanti usahakan kalau diedit itu Bapak Ibu usahakan cantumkan di situ tahapan-tahapan pada saat Bapak Ibu lakukan. Tahapan awal seperti apa? Ya silahkan nanti dibuat teks videonya di situ apa namanya di situ ada running text-nya gitu. Running text-nya apa yang Bapak Ibu lakukan. Oke. Ada instrumen, ya instrumen evaluasi proses dan instrumen evaluasi hasil. Jangan sampai lupa Bapak Ibu untuk minta tanda tangan sekolah-sekolah tempat Bapak Ibu bertugas, ya, dan juga nama Bapak Ibu cantumkan di situ. Oke, materinya tadi adalah ini lampiran ini wajib. Pertama adalah materi layanan, materinya. Medianya apa yang Bapak Ibu gunakan, entah itu video, ini materinya, ya, materinya, terus ini medianya. Maka di video itu apa yang Bapak Ibu ini medianya, tinggal di screenshot, ya, berapa video Bapak Ibu gunakan untuk melihat di situ. Oke, jadi untuk video edukasinya misalkan, kapan-kapannya. Nah, jadi paling tidak di situ Bapak Ibu lakukan. Oke, ini LKPD-nya, lembar kerjanya dari tentang bullying itu, ya. Nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, usahakan ya paling tidak mereka bisa memahami gitu. Paling tidak ada minimal 5 lah. Di situ ada LKPD, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ungkapkan. LKPD ini kapan nanti Bapak Ibu lakukan? Apakah setelah selesai setelah selesai kegiatan itu boleh, atau sebelumnya, itu tergantung Bapak Ibu kapan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ada informasi instrumen evaluasi hasil, ya, seperti ini. Ini tentu Bapak Ibu di instrumen evaluasi hasil ini harus Bapak Ibu lakukan. Jadi yang menjawab nanti siswa. Cuman Bapak Ibu jangan cantumkan yang bisa Bapak Ibu jangan cantumkan yang semua jawaban siswa cukup satu sebagai sampelnya, nama siswanya siapa, itu tinggal mencentang di sini. Rentangnya bisa sampai 1 sampai 4, bisa 1 sampai 5, atau 1 sampai 3, itu terserah Bapak Ibu. Kalau untuk membuat skor itu bebas. Oke. Jadi tergantung selera Bapak Ibu untuk membuat rentang skor ini bebas. Mulai dari 1 sampai 3, 1 sampai 4, 1 sampai
5 itu bebas. Oke. Jadi ini pertanyaannya, pertanyaannya sama kalau evaluasi hasil, ya evaluasi hasil layanan itu hampir-hampir sama lah Bapak Ibu. Cuman nanti jangan sampai ada Bapak Ibu membuat layanan yang lain, materi yang lain, layanan yang lain, nanti di sini masih ada bullyingnya. Ini. Nah, untuk bentuk penilaiannya, ya silahkan nanti boleh di apa namanya, bisa di atas Bapak Ibu taruh di sini atau di bawah. Seperti Bapak Ibu dulu pada saat pada saat skripsian kan ada Bapak Ibu membuat angket kayak seperti itulah. Nah, evaluasi hasilnya juga harus ada, ya, paling tidak di sini juga bagaimana Bapak Ibu melakukan evaluasi hasil. Ini ada 4, dosa banyak-banyak, paling tidak ada 5 lah. Ini kan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dilakukan. Oke, Bapak Ibu, ini sudah tentang RVL dan tentang konseling individu. Mohon maaf, RVL tentang konseling bimbingan klasikalnya. Nah, oke, untuk RVL tentang konseling individunya hampir sama Bapak Ibu. Formatnya sama, ya. Cuman di situ ada deskripsi masalahnya yang harus Bapak Ibu lakukan. Deskripsi masalah siswanya seperti apa. Sampai ada tujuan khusus layanannya berapa, sasaran layanannya kelas berapa, siswanya itu kelas berapa. Ya, pendekatannya ini yang Bapak Ibu harus lihat. Pendekatan kemarin kan Bapak Ibu disarankan untuk menggunakan pada saat materi tentang di awal itu modul 1 itu, ya Bapak Ibu ada 2 disarankan, yaitu tentang menggunakan PCT, Person Centered Therapy, dan Cognitive Behavior. Silakan Bapak Ibu lihat di situ teknik-teknik di PCT apa saja. Jadi tidak perlu saya harus kuliah lagi dalam 2 SKS gitu. Jadi itu Bapak Ibu ada di pendekatan masalah yang disarankan Bapak Ibu hanya 2 pendekatan, apakah menggunakan PCT, Person Centered Therapy, dan Cognitive Behavior. Silakan dilihat banyak pendekatan di situ. Tahapan-tahapan konselingnya harus jelas. Di strategi ini Bapak Ibu lihat teknik konselingnya, tekniknya apa saja Bapak Ibu lakukan. Jadi medianya kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang lain ya silakan. Kalau ada media, kalau ada modelingnya. Tapi modeling itu disarankan pada kegiatan dengan klasikal saja. Oke, ada tahapan awal, tentu tahapan kegiatan sampai dengan penutup itu usahakan dilihat tahapan konselingnya yang Bapak Ibu gunakan di pendekatan pemecahan masalah ini. Tahapan konselingnya seperti apa yang Bapak Ibu harus lakukan di situ. Jadi kalau saya mau jelaskan di situ harus 2 SKS lagi, harus lebih panjang waktunya. Ya. Itu Bapak Ibu sudah kemarin kan sudah semuanya lulus modul 1 gitu. Di modul 1 itu sudah dijelaskan di situ. Jadi meskipun Bapak Ibu harus membuka kembali materi-materi S1 Bapak Ibu dulu. Oke, penutup ada evaluasi proses juga sama, evaluasi hasil juga sama, ada tindak lanjut dan lampiran. Ya. Jadi lampiran Bapak Ibu perlu diperhatikan. Ada lembar lembar persetujuan konselingnya itu yang harus ada. Wajib hukumnya harus ada lembar persetujuan konselingnya. Siapa yang tanda tangan di situ? Ada siswanya. Ya, harus ada siswanya di situ yang tanda tangan.
Nah, teknik konselingnya yang Bapak Ibu gunakan apa? Teknik ini dia menggunakan teknik modeling. Ya. Oke, ya silakan dilakukan. Jangan sampai ada yang sama. Nah, instrumen evaluasi proses konseling individunya harus dilakukan setelah siswa ini Bapak Ibu melakukan konseling. Jadi siapa ya di sini yang harus menjawab? Tentu usahakan orang lain, ya teman sejawat Bapak Ibu yang bisa. Itu yang harus dari luar, gitu. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Oke, ini nanti bakal saya kirim. Ada evaluasi hasil konseling individunya. Jadi pemahaman apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti kegiatan konseling. Nanti silahkan usahakan ini dijawab di luar teks videonya ya. Setelah Bapak Ibu selesai membuat teks videonya nanti visualnya ini menjawab. Oke, oke Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau